Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'da, amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pembahasan kita sebelumnya bahwa di antara hal yang bisa menyegerakan kita untuk mengantisipasi futur ini adalah malas dalam beribadah. Kemarin kita jelaskan bahwa ada masa di mana kita semangat beribadah, ada masa di mana turun semangat tadi. Ulama menjelaskan merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Istaqimu wa lan tuhsu." Istiqomahlah kalian, tapi kalian tidak mampu. Jadi ada masa di mana kita tuh kendor. Dan dawamul hal minal muhal. Perkataan kondisi seseorang selalu begitu-begitu terus itu mustahil. Dalam hal apapun itu susah. Makan misalnya, makan ayam aja tiap hari, nah bisa juga pasti bosan. Terakhir enak juga sama badak, ya kan? Atau badak terus, nah, terakhir ayam juga. Jadi kondisi seseorang begitu-begitu terus sangat susah. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam beribadah juga demikian. Ada masa di mana naik turunnya ibadah. Kemarin kita jelaskan di antara penyebab, di antara hal-hal tips bagaimana kita bisa menangani malas beribadah kita. Yang pertama kemarin kita jelaskan adalah hendaknya beramal sebatas kemampuan kita, sebatas kemampuan keimanan, jangan terlalu berlebih-lebihan. Karena kalau berlebih-lebihan nanti takutnya malah turun semangat, akhirnya jatuh sekali dia. Makanya Nabi mengatakan, "Alaikum matutikuna minal amal." Hendaklah kalian beramal sebatas kemampuan kalian. Maka Rasulullah katakan dalam hadis itu pula, "Khairul a'mal adwamu hawin qalla." Sebaik-baik amal sedikit tapi konsisten. Karena kalau banyak-banyak nanti nggak konsisten. Maka sedikit, rutin, terus. Begitulah yang Allah inginkan dari kita. Maka Bapak Ibu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara yang perlu kita perhatikan adalah kawan. Kawan ini sangat mempengaruhi. Dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan, "Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang tergantung kawannya, maka hendaklah kalian memperhatikan siapa kawannya. Jadi kawan ini ada kawan yang sekedar kita sapa kalau lewat, ada yang kawan duduk. Kalau kawan duduk kita nggak taat, nanti kita nggak taat juga itu. Kalau kawan duduk orang-orang soleh, maka dengan orang-orang soleh kita. Al-arwahu junudun mujannadah. Ruh ini dia akan terpaut dengan sesuatu yang memang cocok gitu. Orang baik dia mesti nggak akan cocok sama orang yang buruk. Mesti ruhnya melawan tuh nanti, terasa ada kontak batin pada dirinya itu. Dan ada yang mengatakan bahwa kawan atau lingkungan 80%. Jadi nggak ada cerita, oh saya kuat. Ternyata dia bergaul dengan orang-orang yang nggak sholat, dia pun nggak sholat. Maka Bapak Ibu perlu perhatikan anak-anaknya kalau kuliah, ini banyak begitu. Ketika di rumah sholat ke masjid, anak kita ngaji. Ketika kuliah ketemu kawan kos-kosan dia yang nggak sholat, dia nggak sholat. Makanya banyak ketika pulang kuliah nggak beres, ya kan? Kenapa kawan? Orang tua hanya fokus di lokal, enggak. Justru lokal nggak seberapa Bapak Ibu. Lokal itu mempengaruhi paling 20%, 80-nya di mana dia tinggal. Maka perhatikan anak-anak kita, siapa kawannya. Kalau kawannya orang nggak baik, segera putus, jangan dekat-dekat sama dia. Karena nanti ngikut, terwarnai dia. Nah ini yang bahaya. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah, dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 25-28 Allah mengatakan, "Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da ija'ani wa kana syaitan lil insan khazula." Hari di mana orang-orang zalim menggigit kedua tangan mereka karena menyesal. Dia berkata, seandainya saja aku mengambil jalan bersama Rasul, celakalah aku karena telah menjadikan fulan sebagai teman dekatku, teman dekat. Sungguh ia telah menyesatkanku dari mengingat Allah. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da ija'ani. Banyak kawan yang menyesatkan kita.
gara-gara kawan tidak jadi sholat, gara-gara kawan tidak cepat taubat, gara-gara kawan tidak dapat hidayah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kawan ini sangat penting sekali. Cari kawan yang soleh, kita pun soleh. Kalau kawan kita yang biasa ke masjid, kita pun ke masjid. Kalau kawan kita biasa maksiat, kita pun bermaksiat. Kawan sangat mempengaruhi. Makanya dalam satu riwayat pernah dikisahkan, ada seseorang yang kisahnya masyhur, dia sudah membunuh 99 orang. Lalu datang dia kepada ahli ibadah, tapi nggak ahli ilmu. Kata dia, Pak Ustadz, dia ahli ibadah tapi nggak ahli ilmu. Saya nih diampuni nggak dosanya? Karena saya sudah membunuh 99 orang. Kata dia, enggak. Karena saking banyak dosa Anda, 99 orang Anda bunuh, maka Anda nggak dapat ampunan. Dibunuhnya sekalian, genap 100. Ketika itu datang dia kepada ahli ilmu dan ditanyanya, saya sudah membunuh 100 orang. Kira-kira saya diterima nggak taubat? Masih. Selama orang belum mati, belum ditenggorokan ruhnya, Allah terima taubatnya. Dan matahari belum terbit dari barat. Tapi syaratnya kamu kalau habis ini taubat harus pindah, jangan tinggal di sini. Karena di sini banyak orang biasa bunuh-bunuhan. Nanti terulang lagi setelah dia bertaubat. Akhirnya dia pun pindah dari situ menuju tempat yang baik, nyaman, taat kepada Allah. Di tengah jalan dia meninggal, wafat. Kalau misalnya 100 km, di kilometer 50 dia pun mati. Ketika dia mati, dia belum sempat ke sana, tapi dia sudah di perjalanan. Belum sampai, tapi di perjalanan udah meninggalkan kampung yang biasa membunuh, tapi belum sampai pula tempat di mana ada taubat. Ketika itu datang malaikat azab ingin membawa dia ke neraka, datang pula malaikat rahmat ingin bawa dia ke surga. Ribut dua malaikat, debat. Datang malaikat ketiga, kata malaikat ketiga nih, udahlah, coba kalian ukur kemana badan dia lebih berat. Kalau berat ke tempat taubat, surga. Kalau lebih berat badannya ketika wafat ke tempat yang sebelum dia taubat, neraka. Ternyata setelah dicek, jarak dia ke tempat taubat bedanya sejengkal. Akhirnya ini orang masuk surga. Jadi jemaah yang dimuliakan, ini pentingnya kawan ya, lingkungan anak-anak kita. Maka kita kalau cari rumah pun, kaidah dari para ulama, cari rumah tempat tinggal, al-jar qabla dar. Tetangga dulu, baru rumahnya. Jangan tanahnya dulu. Kalau di kita kan enggak, ini ya bagus nih, cocok pemandangan dekat Kawah Merapi misalnya. Tembak sama kawah nanti kan. Ini cocok pemandangan. Sementara di situ orang mabuk-mabuk. Jangan. Al-jar qabla dar. Tetangga dulu baru rumah. Bukan rumah tetangga terserah. Enggak. Karena mempengaruhi tetangga. Kalau tetangga tiap hari putar lagu disco, anak kita tahfiz, hilang hafalan itu. Anak kita sudah biasa ngomongnya baik. Tetangga ini anaknya mencarut tiap hari. Nah, ikut nanti dia. Kita selama ini biasa lingkungan Islami dalam rumah, keluar tetangga bercarutlah suami istri, berkelahi, terbang-terbang, piring, kompor. Nah, ini membuat anak kita nanti rusak pendidikannya. Makanya ke tetangga dulu baru tempat. Tapi kayaknya kalau di sini susah ya Pak ya, tanahnya payah di sini, mau cari-cari tetangga pula ya. Tapi begitulah konsepnya ya. Al-jar qabla dar. Tetangga dulu lihat, baru buat rumah. Jangan rumah tetangga terserah. Tapi sekali lagi ya, kembali kepada kondisi masing-masing. Tapi kalau kaidahnya tetangga dulu baru rumah. Kenapa? Karena pertemanan itu pentingnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.